Jadi masalah finansial itu tidak jauh-jauh dari hanya sekedar vibrasi force dan power. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bahaya kecanduan penderitaan. Nah, ada orang yang pengen sukses, orang pengen berhasil, pengen kaya, tetapi dia kecanduan penderitaan. Nah, pernah nggak lihat orang baru pertama kali ketemu itu sudah kayak pengen ngelempar sendal gitu? Oke teman-teman, siang ini saya ingin bahas tentang happiness mindset dan vibrasi ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang request bahkan mulai konsultasi tentang permasalahan-permasalahan pribadinya yang berhubungan dengan mindset. Nah siang ini saya mau sharing-sharing. Jadi saya pengen memberikan ruang yang khusus buat teman-teman yang memang mau belajar tentang mindset. Karena banyak sekali juga permintaan, gimana ya benerin mindset ya, ikut kelas mana ya dan lain sebagainya ya. Sementara kelas-kelas yang pernah saya ikuti harganya juga lumayan ya, rata-rata di atas 1 juta gitu. Padahal di masa-masa sekarang ya kita tahu sendirilah untuk mendapatkan uang segitu tidak mudah dan adanya kelasnya di Jakarta. Nah tadi di channel Telegram saya sudah share beberapa materi tentang happiness mindset dan vibrasi. Nah teman-teman yang pengen bergabung, yang pengen memperdalam lagi tentang mindset, boleh ya teman-teman, boleh simak video ini, boleh tonton video ini. Kalau memang nanti sekiranya itu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan, teman-teman boleh bergabung di dalamnya. Jadi gini teman-teman, dulunya saya itu ibaratnya kayak riset. Apa sih yang membedakan orang sukses sama orang gagal? Kok orang bisa kayanya nggak habis-habis, kok orang bisa susah kayak saya dulu waktu zaman saya susah ya. Ketemu orang kaya takut, masuk ke rumah yang besar aja minder gitu, salaman sama orang punya penghasilan 500 juta keringat dingin gitu. Nah akhirnya ketika saya mencoba untuk lompat dari komunitas saya mencoba masuk ke komunitas orang-orang yang berpenghasilan besar, saya bertamu ke rumahnya, saya ngobrol walaupun sambil deg-degan. Nah itu saya mengetahui perbedaannya. Ternyata mereka itu ngomongnya itu beda dengan kelas-kelas, mohon maaf ya, kelas-kelas yang di bawah gitu, kalangan bawah. Diajak ngomongin kejelekan orang nggak mau, diajak ngomongin keburukan orang lain itu nggak mau, paling hanya sedikit aja. Apalagi diajak ngomongin politik yang ngalur ngidul gitu, nggak mau. Yang diomongin itu bagaimana caranya mendapatkan tambahan finansial, cerita-cerita kesuksesan. Lalu saya bertamu 2 jam aja banyak sekali mindset yang saya dapatin gitu. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa yang membedakan antara orang sukses dan orang gagal itu dari mindsetnya, dari pola pikirnya. Dari situ sekitar tahun 2014 atau 2013 saya mulai menekuni banyak banget tentang mindset, tentang apa sih penghambat keberhasilan, penyebab kegagalan yang tidak disadari. Terus banyak banget mindset penghambat yang saya merasa saya butuh benerin itu. Kalau nggak saya benerin itu, kerja keras capek kayak apapun hasilnya juga saya belum mendapatkan hasil yang maksimal. Bahkan sampai ke jabatan supervisor pun saya belum menemukan sebuah kebahagiaan, belum menemukan sebuah kemapanan ya, karena memang ternyata lagi-lagi kembali ke mindset ya. Jadi saya akan memberikan ilmu kepada teman-teman ya. Yang pertama itu tentang happiness mindset. Jadi kenapa sih orang harus happy? Saya juga pernah mengikuti kelasnya Tung Desemwaringin, Happiness Revolution ya. Jadi bukan sukses dulu baru bahagia, tetapi bahagia dulu maka lebih mudah sukses ya. Dan kenapa sih kita perlu yang namanya happiness mindset? Teman-teman yang mungkin belum paham, kayaknya ngapa sih harus bahagia, ngapa sih harus happiness mindset gitu, kayaknya sepele banget gitu. Tapi lagi-lagi itu apapun itu kembali dasarnya dari situ teman-teman. Melakukan apapun, kegiatan apapun, permasalahan apapun, dasarnya dari happiness mindset ya. Kalau teman-teman misalkan pernah mendengarkan sebuah statement bahwa bayi lahir itu ibarat kertas putih, kalau teman-teman bilang bener ya, bayi lahir apakah seperti ibarat kertas putih? Kemudian orang-orang di luar sana kebanyakan ngomongnya ya benar gitu. Padahal enggak, bayi lahir itu sejak di kandungan dia sudah mendapatkan luka batin. Kebanyakan loh ya. Dan saya banyak sekali menangani terapi anak-anak SMP, SMA itu yang dari kandungan sudah banyak mendapatkan luka batin. Yang
ibunya dipukul ayahnya, yang ditinggalkan, yang bahkan ada yang berusaha digugurkan dan macam-macam ya. Ngeri banget. Nah, artinya dari sejak lahir bisa jadi kita tuh sudah ada luka yang harus kita bereskan, dan itu bisa menghambat keberhasilan. Karena kalau enggak, kita seperti kayak gendong bagasi emosi ya, seperti gendong bagasi emosi yang kita bawa kemana-mana, yang itu menghambat banget kita menuju kesuksesan ya. Jadi kita perlu banget tentang yang namanya happiness mindset ya. Salah satunya kemarin saya tunjukkan di respon pertama penghambat kesuksesan. Kalau kita punya mindset bahagia, apapun peristiwanya, respon kita tepat, hasilnya akan jauh-jauh lebih tepat, lebih hebat lagi ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bahaya kecanduan penderitaan. Nah, ada orang yang pengen sukses, orang pengen berhasil, pengen kaya, tetapi dia kecanduan penderitaan. Nah, nanti di dalam materi itu saya akan bahas detail ciri-ciri orang kecanduan penderitaan. Bisa jadi teman-teman tidak menyadari bahwa saat ini sedang mengalami kecanduan penderitaan. Dan kecanduan penderitaan ini sangat-sangat menutupi yang namanya berkat, yang namanya rezeki, yang namanya kelimpahan ya. Karena kecanduannya candu penderitaan, kesedihan, kepahitan itu. Jadi dia tuh sedih tetapi seneng gitu loh. Ada kesenangan, ada dalam tanda kutip kepuasan batin atau orgasme batin ketika dia mengalami kesedihan, kepahitan ya. Nah, itu akan saya bahas detail. Salah satunya contohnya adalah ketika orang itu ada yang suka ngeluh, misalkan suka menceritakan kepedihan atau menceritakan hutangnya yang semakin menumpuk atau apapun itu, membanggakan kesengsaraan ya. Dan ada juga yang kecanduan penderitaan yang tidak disadari, bahkan itu terjadi biasanya di anak-anak kecil ya, anak-anak kecil atau orang lanjut usia atau bahkan kita yang dewasa. Kemudian yang ketiga adalah tentang memahami zona waktu penyebab ketidakbahagiaan. Jadi waktu itu ada past, present, future. Nah, banyak sekali pikiran lompat ke sana kemari yang mengakibatkan ketidakbahagiaan. Kalau teman-teman menguasai teknik zona waktu ini, menguasai 3 zona waktu ini, teman-teman tidak akan mudah untuk tidak bahagia. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu simple banget. Bahkan bisa sepersekian detik kalau kita menguasai yang namanya zona waktu. Jadi kita bisa melakukan self therapy kepada diri sendiri ketika kita tidak sedang bahagia. Jadi ada salah satu teknik meditasi yang bisa membuat teman-teman ketika sedih, galau, ketika seperti itu bisa instan menikmati kebahagiaan. Kemudian juga tentang memaafkan. Nah, teknik memaafkan ini tidak seperti orang yang kayak misalkan lebaran saling maaf-maafan ya, tapi lebih ke dalam diri lagi, lebih ke cek apakah saya sudah benar-benar memaafkan atau belum. Karena kalau belum, ketika kita itu seperti kayak menyimpan duri ya di dalam hati, itu juga mengganggu vibrasi aura kesuksesan gitu. Kita kemana-mana pancarannya, auranya nggak bagus karena kita masih menyimpan dendam, kepahitan, ada orang-orang yang belum kita maafkan. Lalu ada juga tentang materi tentang sisi positif stres. Nah, ketika teman-teman memahami sisi positif stres, teman-teman sedang berada di dalam tekanan, sedang berada di dalam situasi tidak nyaman, teman-teman seketika juga akan langsung menyadari gitu, aku butuh nih stres ini, aku berarti berada di siklus yang tepat gitu. Banyak sekali orang stres itu akhirnya kalang kabut. Banyak sekali orang itu stres akhirnya putus asa, gagal dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita paham sisi positif stres, itu kita bisa memanfaat itu menjadi seperti batu loncatan, seperti letupan yang kita menjadi lompat lebih tinggi gitu ya. Lalu ada juga tentang rahasia jeda. Rahasia jeda itu apa, powernya seperti apa ya. Termasuk hari ini salah satunya kita juga sedang jeda di dalam bisnis online dulu. Kita jeda dulu bahas tentang mindset. Power jeda itu luar biasa sekali ya, energinya itu juga besar sekali ya, energi jeda itu besar sekali. Kalau teman-teman bisa menguasai rahasia jeda ini, teman-teman tuh bisa punya energi yang powerful gitu. Bahkan kalau teman-teman tuh chatting dengan pelanggan, kalau teman-teman paham tentang energi, itu power closingnya tinggi. Jadi teknik closing tidak hanya sekedar kata-kata teman-teman, ada juga yang namanya transfer energi ya, transfer energi by chatting ya. Nah, kita nanti perdalam di kelas lagi. Kemudian bagaimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri.
Kadang orang sibuk memaafkan orang lain, yang penting saya nggak ada musuh atau apa, tapi dengan diri sendiri ternyata belum berdamai. Nah, ini orang yang belum berdamai dengan diri sendiri, dirinya mau diajak sukses, mau diajak kerja keras, mau diajak semangat, itu berat. Bisa malas-malesan, bisa dirinya sendiri menggagalkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena belum berdamai dengan diri. Orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, langkahnya ringan, kemudian keputusannya banyak yang tepat, dan dia menjadi pribadi yang lebih lebih energik, lebih antusias gitu. Ada apapun itu, kalau sudah berdamai dengan diri, analisanya tepat, cara pandangnya tepat, mindsetnya tepat ya. Jadi berdamai dengan diri ini perlu. Nanti tekniknya saya ajarkan di dalam kelas. Lalu ada juga salah satu mindset juga tentang the power of ya sudahlah. Ya sudahlah itu kayaknya seperti orang menyerah, orang putus asa. Padahal di dalam ya sudahlah, di dalam teknik kepasrahan, di dalam teknik kepasrahan tertentu, kita di dalam pasrah itu energinya luar biasa. Nanti saya akan sharingkan pengalaman-pengalaman saya dari semua teknik tadi ya. Apa sih efeknya, kemudian seperti apa sih menariknya, nah seperti itu ya. Jadi the power of ya sudahlah, ketika kita ngomong ya sudahlah gitu. Ya wis lah, itu ada energi yang luar biasa di balik itu kalau kita tepat di saat bagaimana kita mengatakan ya sudahlah gitu ya. Kemudian itu tentang happiness mindset ya. Nanti ada update materi lagi ketika berjalannya waktu, ada update materi, saya update lagi. Lalu tentang vibrasi. Nah, teman-teman sudah tahu belum vibrasi? Mungkin ada yang masih banyak mengetahui apa itu vibrasi, belum tahu apa itu vibrasi. Ya, vibrasi itu adalah getaran yang dipancarkan dari efek pikiran dan perasaan manusia. Jadi vibrasi itu, kalau vibrasi manusia itu selebarnya serentang tangan ya. Kalau misalkan tangan saya ke kanan dan ke kiri, itu lebarnya segitu. Kemudian vibrasi ini memancar. Kalau ada orang-orang tertentu yang bisa melihat aura, dia berbentuk aura. Dan orang yang mau peka melihat vibrasi itu melihat dari foto saja kelihatan orang ini sedang ruwet apa tidak, orang ini sedang happy atau tidak itu. Dan tidak jarang saya tuh menterapi orang hanya lewat foto, kemudian saya minta foto terbaru, lalu saya kirim energinya, saya bersihkan hal-hal negatifnya. Kemudian ada juga teman saya yang mau nyari jodoh itu sampai konsultasi ke saya gitu. Menurut Mas Bimo ini gimana nih? Melihat fotonya 1, 2, 3, dia ada beberapa macam pilihan gitu. Ketika ada salah satu foto saya bilang ini sakit-sakitan ya orangnya ya. Kok tahu ya? Ya nggak tahu. Aku tiba-tiba pengen ngomong gitu aja gitu. Terus dia nanya, kalau yang ini gimana? Wah ini judes nih, protektif banget. Ini galak kan gitu. Terus sering nanya di mana, ngapain dan sebagainya. Kok tahu lagi sih gitu. Lalu satu lagi yang ditanyakan lagi, kalau yang ini gimana? Nah ini baru kalem, ini bagus, ini penurut, ini calon jodoh yang baik gitu. Sampai kemarin terakhir main ke tempat saya tuh dia masih ada beberapa pilihan, padahal yang satu yang saya bilang yang waktu itu saya bilang tepat itu, saya sampai nanya, kamu kurang petunjuk apa lagi, kamu kurang dimudahkan apa lagi jalannya gitu. Jadi sudah tinggal klik aja, tapi ya nggak tahu dia punya sesuatu apa yang membuat dia belum memutuskan. Tapi dari yang seperti itu kebanyakan tepat. Karena apa? Karena orang tuh memancarkan vibrasi, efek dari getaran pikiran dan perasaan. Jadi simpelnya gini teman-teman, pernah nggak lihat orang baru pertama kali ketemu itu sudah kayak pengen ngelempar sendal gitu? Pernah nggak? Baru pertama kali ketemu itu sudah kayak pengen ngelempar sendal. Ih, mukanya gak enak banget ya ngeselin, padahal baru pertama kali ketemu. Ini orang kok kayak gini sih. Nah, tapi sebaliknya, teman-teman pernah nggak ngalamin baru pertama kali ketemu itu dipandang tuh sejuk, adem, nyaman gitu. Deket-deket itu kok deket orang ini nyaman ya, kalau nggak ada dia nggak rame gitu, nggak seru gitu. Nah itu kenapa teman-teman? Itu karena efek dari pancaran aura, dari hasil getaran pikiran dan perasaan. Nah orang yang ruwet itu getarannya nggak bagus ya. Apalagi kalau misalkan saya waktu nggak di pandemi itu ya, lagi naik kereta gitu ya, duduk di sebelah gitu, waduh kalau orangnya lagi nggak bagus vibrasinya itu nggak enak banget, kerasa banget gitu.
Tapi kalau yang orangnya auranya bagus, apalagi yang cewek-cewek inner beauty-nya nampak ya. Kalau cewek punya aura bagus, inner beauty-nya nampak ya. Nah, kalau cewek itu bagi cowok nih, coba aja tanya ke cowok-cowok ya. Cewek cantik tuh tidak selalu ngangenin. Cewek cantik tuh tidak selalu ada di bayang-bayang pikiran cowok ya. Tapi cewek yang punya inner beauty itu ngangenin banget. Nggak harus cantik dia. Nggak tahu kenapa sering banget inget wajahnya, sering banget inget senyumnya, ada di dekat dia nyaman. Sebaliknya cowok. Ya, jadi orang-orang yang vibrasinya bagus, memancarkan getaran pikiran dan perasaan bagus, itu akan menarik hal-hal yang bagus juga. Dan ini tidak hanya permasalahan lawan jenis ya, cowok cewek, tetapi juga dalam hal rezeki gitu loh. Ketika kita sering memancarkan getaran dan pikiran yang tidak baik, ya rezeki kita nggak jauh-jauh beda dari situ. Nah, vibrasi force dan power ini sudah diteliti selama 20 tahun oleh Dr. Ed Hawkins. Jadi kalau teman-teman misalkan beli buku Vibrasi Force versus Power, Dr. Ed Hawkins itu meneliti vibrasi force dan power itu selama 20 tahun. Jadi kalau misalkan vibrasi force itu efeknya kayak apa, vibrasi power itu efeknya kayak apa, bahkan ada vibrasi getaran tertentu yang bisa membuat orang tuh ke arah bunuh diri, lalu ke arah tindakan kriminal, lalu menjadi pengangguran, lalu menjadi masalah finansial nggak selesai-selesai. Ya, jadi vibrasi yang berada di zona force itu akan mengakibatkan masalah datang terus-menerus bertubi-tubi. Kita udah ngos-ngosan, udah berusaha maksimal, udah cari solusi sana-sini, tapi kalau vibrasinya nggak dibenerin, getaran pikiran dan perasaannya nggak dibenerin, ya sama saja. Ya, tetapi dengan hanya menjaga vibrasi ke arah power, ya, teman-teman itu akan didatangkan peristiwa-peristiwa baik, orang-orang hebat, keajaiban-keajaiban, rezeki-rezeki yang melimpah. Jadi masalah finansial itu tidak jauh-jauh dari hanya sekedar vibrasi force dan power. Kalau teman-teman menguasai, bisa berada di stabil di vibrasi force, di vibrasi power, teman-teman finansialnya akan membaik. Tapi kalau teman-teman sering berada di vibrasi force, ya otomatis finansialnya kacau. Ya. Nah, vibrasi force atau power apa nanti di kelas ya, termasuk kayak pikiran dan perasaan, kayak misalkan merasa bersalah, menyesal, takut, iri, dengki, kemudian dendam, kebencian, terus malu, dan lain-lainnya. Itu nanti setiap perasaan itu sudah diukur ada getaran energinya seberapa. Lalu ketenangan, kedamaian, sukacita, cinta, kasih, lalu pencerahan, itu energinya seberapa. Nah, energi itu yang dipakai nantinya untuk menarik sebuah impian, menarik sebuah goals, untuk mencapai sebuah tujuan. Banyak sekali orang yang masih memakai teknik bahwa impian itu harus dikejar. Itu salah. Impian itu nggak dikejar, impian itu ditarik, goals itu ditarik dengan energi yang kita punyai, ditarik dengan getaran pikiran dan perasaan yang tepat. Karena setiap getaran itu mengandung energi tertentu. Ya, itu sudah diriset selama 20 tahun ya teman-teman. Jadi ini bukan teori belaka, bukan obrolan omong kosong angin, bukan. Tetapi itu sudah diteliti 20 tahun. Bahkan ada salah satu alat komputer yang tidak bisa membuat orang berbohong. Dia vibrasinya ada di mana, sekarang perasaannya sedang apa, dia cuma tinggal megang alatnya itu, nanti di komputer langsung menunjukkan. Dia sedang sedih, energinya sekian. Dia sedang happy, energinya sekian. Dia sedang merasa malu, energinya sekian. Dia sering merasa bersalah, energinya sekian. Itu ada alatnya untuk mengukur, sampai ada alatnya untuk mengukur. Kenapa? Karena getaran ini sebuah medan magnetik, sebuah medan listrik. Jadi getaran di pikiran yang dipancarkan itu terukur oleh komputer, bisa dikomputerisasi gitu. Ya. Nah, kemudian selain vibrasi force dan power, yang ada hubungannya dengan vibrasi nanti adalah bahaya doa yang tidak disadari. Gitu. Ini bahaya banget, yang namanya doa itu harusnya sadar, tapi ini doa yang tidak sadar dan doa yang ke arah keburukan gitu. Bahkan ada banyak sekali orang-orang itu yang setelah berdoa, dia tanpa disadari membatalkan doanya sendiri. Kok bisa sih gitu? Bisa. Jadi ada doa yang dibatalkan oleh pendoa itu. Jadi setelah berdoa sepersekian detik atau 1 detik atau 1 menit, dia langsung membatalkan doanya itu tanpa disadari.
dan bahkan malah dia mendoakan ke arah keburukan, ya, tanpa disadari. Berdoa ke arah buruk tapi tanpa disadari. Nanti teman-teman akan tahu fenomenanya seperti apa dan bahayanya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah pola penderitaan kehidupan yang turun-temurun. Nah, ini kalau nggak diputus teman-teman, itu kita kena dampak. Dalam agama apapun kita mempercayai bahwa ada dosa dari kita yang nantinya itu bisa turun-temurun kalau nggak diselesaikan. Artinya ada dosa-dosa leluhur kita, nenek moyang kita yang kalau tidak kita sadari itu polanya akan turun-temurun, akan turun terus ke bawah. Bahkan bisa sampai 7 turunan misalkan. Coba aja teman-teman amati ya, orang yang orang tuanya itu misalkan ya, ada nggak yang simbah-simbahnya mungkin kawin cerai, lalu keturunannya juga ada yang mengalami kayak gitu, ada nggak? Ya, teman-teman ngamatin di sekitar. Orang tuanya kena cancer turun temurun ke bawah. Orang tuanya ada yang teman saya tuh ngeri banget itu. Bukan teman saya tapi keluarga dari saudara istrinya gitu. Pola turun temurunnya itu apa? Bunuh diri teman-teman. Jadi ada orang yang simbahnya itu pernah mengalami bunuh diri dan itu nurun ke keluarga berikutnya. Itu ngeri banget. Dan pola keturunan ini kalau tidak diputuskan, itu tanpa disadari kita sebenarnya berada di lingkaran pola itu. Nah, bagaimana kalau pola-pola yang masa lalu itu adalah pola kegagalan? Bagaimana kalau masa lalu itu adalah pola-pola ketidakberhasilan? Ya, akan lebih bahaya lagi. Makanya nanti teman-teman di materi kelas akan belajar tentang pola penderitaan yang turun-temurun. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah cara memutus pola keturunan itu. Kita nggak hanya sekedar tahu sebuah polanya, tetapi bagaimana sih untuk lepas, untuk putus dari pola itu. Itu kita harus tahu. Kalau enggak ya kita berpotensi mendapatkan keturunan pola itu yang tidak baik. Kalau polanya baik nggak masalah. Kalau polanya bagus nggak masalah, ya. Tapi kalau pola tidak baik dan nurun, itu kan bahaya. Gitu. Kemudian vibrasi tentang jebakan finansial dan juga solusinya. Nah, ini sebenarnya rada lucu, tapi banyak orang yang tidak menyadari dan terus berada di jebakan itu. Dan jebakan finansial ini ngeri banget kalau orang tuh sudah terjebak di dalamnya dan dia nggak sadar, itu akan terus saja di dalamnya. Akan terus aja di situ-situ. Nah, jebakan finansial itu seperti apa nanti di dalam kelas saya jelaskan. Ya, saya jelaskan di dalam kelas. Lalu kemudian solusinya gimana sih biar kita nggak terjebak di dalam vibrasi jebakan finansial supaya kita bisa lepas dari situ gitu. Karena kalau misalkan kita masih di dalam situ, bahkan saat ini kita terjebak, bahkan orang-orang di sekitar kita terjebak, ya kebayang deh akan di situ-situ terus. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah materi tentang metode Ho'oponopono. Ya, Ho'oponopono apa itu Ho'oponopono? Ho'oponopono apa Uranopopo? Ya, jadi ada teknik yang namanya Ho'oponopono. Ho'oponopono itu apa? Ada di dalam kelas. Jadi bagaimana kita menetralkan getaran pikiran dan perasaan. Bahkan teknik Ho'oponopono ini pernah dipakai untuk menyembuhkan orang gila. Ya, teknik Ho'oponopono ini pernah dipakai untuk menyembuhkan orang gila, ya, tanpa harus kontak langsung dengan orangnya. Ini bukan klinik ya, tapi ini murni tentang vibrasi, tentang getaran pikiran dan perasaan di dalam diri kita. Dan nanti yang akan saya sharingkan di dalam kelas. Ya. Kemudian ada bonus spesial, ya, ada bonus spesial. Bonus spesialnya adalah ada audio money magnet terapi. Jadi ini sangat membantu bagi teman-teman yang pikiran bawah sadarnya udah kacau, sudah banyak diisi oleh hal-hal negatif, ya, termasuk saya. Ini sorry ada telepon masuk. Termasuk saya ini dulu itu
sampai mana tadi? Pikiran bawah sadar itu memorinya nggak bagus gitu. Setiap hari orang tua saya itu waktu saya masih kecil itu yang diobrolin selalu hutang, cicilan. Jadi di masa kecil itu saya di sini tuh hutang, cicilan terus. Makanya ketika saya bekerja itu ada aja cicilan, hutang terus menerus yang tidak bisa saya selesaikan. Kemudian juga sugesti yang menakut-nakuti gitu. Kemudian ada yang membuat kita menjadi penakut, minder, merasa bersalah, kemudian gugup dan lain sebagainya. Saya dulu ngomong di depan umum tuh nangis karena minder. Jadi ngomong di depan umum suruh mimpin doa atau pidato gitu, ndredeg nangis banget saya. Tapi setelah saya mendapatkan program ulang pikiran bawah sadar, jadi nanti audio maneterapi ini teman-teman bisa untuk memprogram ulang. Jadi isinya nanti vitamin otak ya, vitamin otak dalam tanda kutip, bukan vitamin biologis ya, tapi vitamin otak dalam tanda kutip mengobati sugesti ini di dalam pikiran, dan teman-teman wajib untuk mendengarkan selama 40 hari. Nanti isinya apa saja ada di dalam kelas, jadi isinya luar biasa banget. Teman-teman harus mulai dengarkan ketika tidur selama 40 hari ke depan. Salah satunya ya membuat kita menjadi merasa hebat, kita dipertemukan dengan orang-orang hebat, rezeki lebih mudah mendatangi kita, banyak sekali rezeki-rezeki tak terduga dan lain-lainnya. Kan rezeki itu nggak harus yang kita cari loh teman-teman. Ada rezeki yang tidak terduga dan itu jarang orang minta gitu. Orang-orang hanya minta rezeki berdasarkan logika. Padahal cara kerja Tuhan itu banyak yang di luar logika. Harusnya lebih paham lagi tentang rezeki yang tak terduga. Ya, rezeki yang tak terduga. Kalau teman-teman bisa dapat polanya itu enak banget. Ya, dikejar rezeki namanya. Ya, jadi ada audio money terapi yang itu untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar teman-teman yang mungkin sejak kecil sudah terlanjur parah sugestinya, termasuk pengalaman saya, itu supaya teman-teman punya mindset baru. Jadi nanti tiba-tiba setelah 40 hari ke depan teman-teman rutin nonton itu akan ada perubahan mindset yang bagus banget. Tiba-tiba saya jadi pemberani, nggak mudah untuk berpikir buruk, berprasangka buruk. Kok saya ketemu orang hebat ya, kok saya dapat kemudahan dari sana sini ya, kok ini begitu. Nanti ada hal-hal yang tidak masuk logika dan itu mendatangi kehidupan teman-teman yang positif-positif. Nggak perlu nyari-nyari, nggak perlu capek-capek untuk ngos-ngosan, tetapi dia akan mendatangi. Ya, banyak sekali saya mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu, ya termasuk sekarang jadi mentor di Baleo Mall itu di luar logika saya, dan saya nggak nyangka orang saya baru gabung di Baleo Mall baru April kan 2020 gitu. Teman-teman saya juga ada yang jadi mentor, tetapi ikutnya belakangan ya, daftarnya belakangan. Nah, kemudian bonus materi lagi, nanti di setiap materi saya akan seling-selingkan contoh-contoh bagaimana di setiap materi itu juga aplikatif untuk mendidik anak. Ya, mendidik anak, kemudian juga menyelesaikan permasalahan suami istri ya, terutama permasalahan yang berhubungan dengan lebih tepatnya cekcok ya, bukan permasalahan suami istri yang seperti itu, tetapi yang cekcok, yang tek karena itu efeknya ngeri banget ke anak gitu. Seperti saya dulu sering banget lihat piring terbang gitu, gelas terbang waktu kecil saya gitu. Untungnya saya mendapatkan terapi pembersihan luka batin, jadi saya tidak terlalu ngefek di sekarang gitu. Nah, nanti teman-teman akan saya ada tambahan materi juga, kesalahan fatal dalam mendidik anak, sugesti-sugesti yang tidak disadari, pola-pola yang tidak disadari ketika mendidik anak. Salah satunya adalah ketika anak kecil nangis, kebanyakan itu dia diajari untuk menyalahkan orang lain. Sopo sing nakal, siapa yang jahat, siapa yang nakal. Itu kebanyakan kayak itu. Dia nggak diajari untuk merefleksi diri, yang ceria, yang tenang. Nggak apa-apa, kalau mau nangis dulu nggak apa-apa, kalau sudah capek sudah ya. Ada apa? Nggak nyaman atau gimana? Apa mau mandi dulu biar seger dan lain sebagainya. Kebanyakan anak kecil tuh salah satu pola yang salah itu disuruh untuk menyalahkan. Ngeri.
ngeri. Anak kecil jatuh yang disalahkan batunya ditendang, diajari balas dendam gitu ya. Makanya nggak jarang gedenya ya jadi kayak apa gitu ya. Nanti itu akan saya sisipkan dalam beberapa materi, termasuk juga nanti bagaimana sih caranya memprogram pikiran bawah sadar anak, memprogram ulang mereka ya, supaya mereka jadi anak yang bisa nurut, manut, ngerti kebutuhan orang tua, ngerti maunya orang tua. Minimal dia nggak berbuat nakal lah gitu. Karena anak yang nakal tuh kembali ke happiness mindset, dia tuh sedang nggak bahagia. Orang yang bahagia itu nggak akan menyakiti orang lain. Orang yang bahagia itu nggak akan merugikan orang lain. Orang yang bahagia itu nggak akan nakalin orang lain. Teman-teman yang sudah dewasa yang masih menyakiti orang lain, itu tandanya Anda sedang tidak bahagia. Kalau Anda sudah bahagia, Anda nggak akan menyakiti orang lain, nggak perlu menyakiti orang lain. Ya, itu sudah menjadi salah satu rumus dasar ya. Jadi itu kemudian di parenting nanti bagaimana sih caranya ketika ada masalah, ada salah paham dengan suami istri. Nanti juga saya sharing sedikit bagaimana cara mengatasinya dengan singkat, bagaimana supaya tidak berlarut-larut lebih lama lagi gitu ya. Itu ada tekniknya ya teman-teman ya. Itu ada tekniknya. Dengan vibrasi dan juga happiness mindset, teman-teman akan lebih mudah untuk menangani hal seperti itu, terutama yang sudah berkeluarga. Apalagi kalau misalkan kondisi finansialnya sedang tidak baik, itu kan sensitif banget di dalam keluarga ya. Udah kondisi finansialnya sedang nggak baik, cicilan banyak, hutang numpuk, salah ngomong sedikit, itu udah pemicunya, efeknya bisa berhari-hari. Dan bonus spesial lagi, teknik memantaskan diri bagi yang jomblo. Ada mohon maaf, ada perawan tua nggak? Atau ada yang jomblo karatan, ada nggak? Ya, kalau ada sebuah teknik dari saya banyak menangani. Sudah ada beberapa klien tentang orang yang telat nikah yang datang ke saya dan dia akhirnya bisa mendapatkan jodoh terbaik ya. Adalah salah satunya dulu karyawan saya sendiri waktu saya masih di Indomaret. Saya sudah belajar, kemudian dia ketika cerita itu semua laki-laki itu sama gitu. Hanya begini gitu. Lalu saya tanya, kamu mau jadi perawan tua ya? Ya enggak lah gitu. Tapi dengan kamu seperti itu, kamu sedang memasang vibrasi getaran yang tidak baik, dan itu akan mendatangkan pria-pria sejenis yang terus akan menyakitimu dan mengecewakanmu. Ya enggak mau lah. Terus aku harus gimana? Nah, mulai sekarang kamu harus begini. Akhirnya 1 bulan berikutnya saya dikabarin. Karena saya dulu sebagai supervisor ya, saya dipanggil Pak, saya sudah dapat pacar dan bulan depan rencananya mau lamaran. Sebulan lagi saya dikasih undangan. Ini Pak, undangan pernikahan saya sudah dapat pria terbaik. Wow, luar biasa sekali. Kalau ada lagi salah satu guru yang bisa dikatakan, mohon maaf, bukan perawan tua ya, intinya sudah berumur tapi belum menikah gitu. Lalu saya ajari banyak hal, termasuk dengan teknik otak reptil, bagaimana sih mendekati seorang cowok. Di saya bagaimana mendekati seorang cowok supaya bisa nyaman, supaya ini. Terus saya ini kurangnya apa sih? Padahal orangnya cantik tapi belum dapat pacar, orangnya cantik. Lalu saya ngajari salah satu, tolong kamu belajar satu hal ini gitu. Akhirnya dia belajar dan mulai merasakan efeknya. Lalu belum lama ini dia married ya. Saya dapat kabar dia sudah married. Nah, itu materi kelasnya. Kemudian, tapi mohon maaf teman-teman, dengan segitu abrek materi itu saya tidak bisa kasih gratis ya. Harga kelasnya itu 250.000, tapi spesial buat teman-teman itu hanya 99.000 yang transfer hari ini loh ya. Yang transfer hari ini 99.000, tapi besok naik jadi 101. Jadi setiap sehari itu naik 2.000 harga kelasnya. Nah, 1 kali bayar untuk seterusnya. Jadi bukan yang setiap hari harus transfer 2.000 itu enggak, tetapi 1 kali bayar itu untuk materi sampai selesai. Lalu teman-teman akan mendapatkan materi di dalam grup. Jadi teman-teman yang sudah transfer sudah masuk ke dalam grup ya, sudah saya masuk ke dalam grup, kecuali transfernya pas saya lagi live, belum saya cek telegramnya.
Nah, teman-teman kalau misalkan butuh seabrek materi itu tentang kehidupan, biar saya nggak setengah-setengah ngajarinya, biar teman-teman juga dapatnya nggak setengah-setengah, jadi sediakan waktu khusus untuk belajar itu, supaya ya mindsetnya bener-bener sekalian, nggak setengah-setengah gitu. Saya juga nerima konsultasi ini nggak setengah-setengah gitu, karena ketika chat numpuk, saya lagi fokus mikirin bisnis online, tiba-tiba ada yang curhat, ada yang ini, ada yang itu, wah nggak enak rasanya gitu. Nah, dari paparan materinya, teman-teman ada nggak yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan? Yuk saya baca dari komen terbaru. Yang udah join Visal ada berapa ya? Sekitar 20-an kalau nggak salah. Novian, teknik kelas kehidupan bagaimana? Ya itu, di dalam itu satu paket itu. Silahkan, karena waktunya kita hanya 1 jam. Jam 1 saya selesai. Prido jam 1 saya selesai. Jadi nanti kalau perlu ya saya simpan sih videonya ini. Nanti saya upload ke YouTube juga biar teman-teman bisa nonton. Ya, kelas tersebut kira-kira berapa lama? Sampai selesainya ya. Saya berapa lamanya nanti setiap hari atau 2 hari sekali ada materi dari saya. Kemudian teman-teman juga ada kewajiban untuk merefleksi diri. Apakah benar materi itu? Apa yang sudah saya alami? Teman-teman bisa tulis, bisa merefleksi, bisa melihat apakah itu yang sedang saya alami. Jadi teman-teman nanti saya hanya kasih pengantar mindset baru, tapi kunci keberhasilan teman-teman harus merefleksi. Iya ya, saya dulu kecilan saya begini. Iya ya, sekarang saya begini begitu. Itu tinggal mencocokkannya. Kelasnya dimulai jam 7 malam nanti ya, Siska mulainya jam 7 malam nanti berupa voice note. Jadi teman-teman memang saya buatkan voice note supaya teman-teman itu nggak perlu melihat sebuah video, nggak perlu banyak kuota untuk download, dan juga teman-teman ketika mendengarkan tuh bisa sambil langsung merefleksi. Kalau teman-teman saya kasih materi video, nanti harus melihat video itu malah kemana-mana. Jadi teman-teman mendengarkan itu sambil di dalam kondisi yang tenang, nggak harus jam 7 ya nanti mendengarkannya. Kalau jam 7 sedang sibuk, teman-teman bisa dengarkan waktu mau tidur, waktu santai, didengarinya kapan saja bisa. Faktor cara keluar dari zona nyaman Om. Ya kalau kamu menguasai teknik ini, kamu akan tahu apapun permasalahan hidup yang berhubungan dengan mindset. Kalau kamu menguasai happiness mindset dan vibrasi ini, itu gampang. Karena teknik ini tidak hanya untuk mengatasi masalah tertentu. Jadi gini teman-teman, yang terpenting itu polanya. Kenapa saya di marketplace selalu ngomong pola-pola? Karena saya belajar dari pola kehidupan. Kalau kita paham polanya, kita sudah menguasai benang merah sebuah teknik. Itu enak banget. Bahkan ketika saya melakukan terapi ada anak kecil rewel gitu, saya hanya cukup jawab iya dari sini. Saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak baca mantra, saya enggak bla 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 ritual apa-apa. Saya hanya meniatkan saja, tiba-tiba langsung saya dapat inbox di Facebook, terima kasih anak saya sudah tenang, sudah nggak nangis lagi gitu. Itu salah satunya. Jadi kalau teman-teman menguasai sebuah teknik, itu permasalahan apapun bisa dipakai itu, karena kita sudah tahu benang merahnya. Oh, zona nyaman itu seperti ini, begini gitu loh ya. Sistemnya yang pertama adalah channel dulu, kemudian nanti diskusinya tuh setelah beliau mau launching ya. Kenapa? Karena kalau saya buka diskusi itu nanti kontak teman-teman yang ada di channel itu kan diketahui orang lain. Saya menghindari spam link pendaftaran Baleo Mall. Kalau nanti di situ ada orang yang mau sebar link kan bahaya nanti teman-teman tidak dimentori saya gitu. Jadi saya akan buka grup diskusi itu di setelah Baleo Mall launching. Setelah teman-teman daftar, teman-teman sudah aman daftar lewat jadi di bawah mentoring saya, baru saya akan buka grup untuk diskusi. Lalu nanti juga akan ada live di grup Facebook privat ya. Nanti saya akan live pendalaman materi lebih dalam lagi, teman-teman boleh konsultasi sepuasnya di situ. Jadi misalkan di chat tidak terjawab atau di channel belum ada materinya, teman-teman boleh nanya di live grup Facebook privat ya. Kelasnya sudah saya jelaskan ya, seperti apa, materinya berupa apa, sudah pertanyaannya sama.
JS Story, kenapa cewek selalu marah-marah nggak jelas ya Om, itu kenapa, gimana hadapinya? Nah itu ada tekniknya, cara menghadapi cewek, terutama kalau misalkan itu pasangan ya. Kalau itu pasangan, kalau itu istri atau pasangan, kenapa dia marah-marah, itu ada cara benerinya. Kenapanya ada sebabnya, dan itu cara benerinya tidak harus dari sana ya. Ada caranya, nanti di kelas kita bahas lebih dalam lagi. Rini Rahayu khusus transfer hari ini 99.000, betul ya, 99.000. Ada di channel Telegram saya kok yang ininya, pembahasan materinya dan biayanya. Medianya channel Telegram, setelah Balemo launching nanti ada grup diskusinya dan ada live di Facebook privat ya. Anang minat sekali bahas masalah pola pikir, apa nanti saya selalu diskusi kalau ke DM kalau ada yang tidak mengerti. Nah nanti tanya jawabnya, pokoknya setelah Balemo launching teman-teman bebas tanya jawab. Yang pertama teman-teman tugasnya merefleksi diri dulu, bener nggak ya ini, saya ngalamin nggak ya gitu. Karena kalau teman-teman sudah mengalami, itu tinggal mengikuti arahan dari saya, bagaimana seharusnya itu. Lalu nanti ditanya jawabnya bisa sementara di live grup Facebook ya. Pokoknya kalau Balemo belum launching, saya rada bahaya untuk membuka diskusi ya, karena kalau di situ ada spam link Balemo, teman-teman yang pengen dimentori saya bisa gagal gitu ya. Jadi saya pasti akan membuka konsultasi. Kalau memang kebelet banget harus japri, memang berat banget ya silahkan. Tetapi kalau di situ sudah ada ya, teman-teman lebih banyak itu merefleksi diri dulu ya, karena itu teknik yang luar biasa. Kalau teman-teman tuh nggak pernah melihat ke dalam diri, susah memperbaiki diri gitu loh. Banyak orang tuh selalu melihat keluar diri, dia sana, saya harus ke sana, tapi melihat ke sini tuh, ke dalam diri itu jarang banget. Orang mengolah batinnya sendiri, melihat ke dalam diri, bener yang dibilang Mas Bimo, seperti ini aku mengalami ini, berarti sekarang harus seperti ini. Itu teman-teman perlu itu dulu. Jadi nggak buru-buru nanya, kalau saya begini gimana Mas, saya begini, nggak akan berhasil tekniknya. Jadi teman-teman harus masuk ke dalam diri dulu, menyelami diri dulu, bener nggak sih gitu. Banyak melihat nanti ke masa lalu arahnya ya. Jadi seperti itu teknik belajarnya. Makanya nanti pas ketika Balemo sudah launching itu teman-teman bisa tanya jawab ya. Grupnya itu untuk by beta saya apa ya istilahnya, akadnya ya itu selama 6 bulan. Karena tadi ada yang nanya 99.000 untuk selamanya ya. Kalau selamanya saya kok kayaknya kebebani gitu. Dengan 99.000 dapat materi seabrek segitu, terus selamanya gitu saya merasa terbebani. Jadi akadnya sih 6 bulan, tidak akan saya bubarkan karena itu komunitas saya sendiri kan. Kita bisa sharing-sharing, ada yang bisa sharing testimoni, ada yang bisa, wih bener loh kemarin setelah begini saya mengalami perubahan ini. Itu kan komunitas yang positif ya. Jadi tidak akan saya bubarkan, tetapi untuk konsultasi efektifnya adalah 6 bulan. Walaupun setelah itu masih bisa, tetapi supaya saya tidak terbebani, saya tidak berhutang dosa, berhutang janji. Kalau saya bilang selamanya, nanti suatu saat berapa puluh tahun ke depan saya ditanya nggak jawab, kan saya dosa. Jadi efektifnya 6 bulan akadnya. Kalau tanya misalkan kayak akad perjanjian tuh akadnya 6 bulan ya. Kira lebih sekitar 7 menit lagi kita selesai live-nya ya. Kemudian toko cewek, kalau saya gabung kelas, apakah suatu saat nanti saya bisa menyebarkan ilmu saya ke orang-orang terdekat? Saya ingin menjadi orang yang berguna. Bisa saja atas pengalamanmu sendiri. Alihai betul 99.000. Edoy mau cek channel Telegram saya ya. Di situ sudah ada rekening saya yang transfer langsung saya masukkan ke dalam grup. Bertanya sudah saya jawab. Semua materi berupa voice note ya, betul. Ada gambarnya juga nanti. Jadi ada kalau ada yang butuh gambar kayak vibrasi force power, teman-teman harus butuh datanya, nanti saya share. Itu vibrasi itu kayak apa juga nanti saya kasih tahu gambarannya biar teman-teman ada gambaran. Yang perlu gambar saya kasih gambar. Yang jelas bukan video karena ini kelasnya untuk merefleksi diri supaya teman-teman fokus benar-benar melihat ke dalam diri ya. Akid cek channel Telegram saya atau di link bio saya ya, logaritma kehidupan ya Ahmad ya. Itu ada channel Telegram saya ya. Tolong diupload ulang videonya Prido. Oke siap. Rosia, aku selalu ngerasa kalau keluargaku dikucilkan Om, baik sama tetangga ataupun saudara, karena emang ekonomi keluargaku dan lingkungan saudara tetanggaku mungkin terendah.
Om gini cara mengatasinya. Cara mengatasinya ikut kelasnya. Nanti saya bereskan di situ ya. Amin. Om Bimo, jadikan aku muridmu. Siap. Erna, aku belum tahu telegramnya Mas Bimo. Di link bio saya itu ada bimodijiplanner.com. Itu ada WhatsApp saya. Nah, nanti WhatsApp aja dulu kalau belum tahu telegram saya. Klik WhatsApp saya itu langsung ke WhatsApp saya. Atau DM di Messenger ya nanti ya. Rosia, aku orangnya susah fokus. Nah, itu salah satunya. Nanti kita beresin di sana. Enak di YouTube sambil jalan di HP. Kalau di YouTube nanti banyak yang tahu, yang nggak bayar kasihan dong. Saya menghargai yang bayar. Jadi ilmunya tidak disebar untuk umum. Tapi gimana gak campur kan Mas? Oh nggak campur dengan Baleomol. Ini grupnya terpisah sendiri. Ini tentang ilmu kehidupan, tentang mindset. Karena banyak yang konsultasi ketika ada pertanyaan resi otomatis, ada pertanyaan tentang supplier gitu kan nggak pas gitu. Makanya saya bikinkan ruang khusus dan banyak teman-teman yang japri mulai tentang masalah kehidupan. Wah ini kalau dikasih jawaban sepenggal nggak bisa. Penanaman mindset itu harus utuh secara keseluruhan. Ya jadi nggak saya balesnya nggak bisa sepenggal. Mindsetnya harus didalami secara utuh. Ya ada grup yang sudah transfer, sudah saya buatkan grup kok. Novian, mengalami kecemasan ada nggak? Ada, tenang saja. Pokoknya semua permasalahan yang berhubungan tentang mindset itu ada ramuannya. Ya. Mau cemas, mau galau, mau sakit hati, mau apa kecanduan tertentu atau apa itu ada. Untuk yang minder ada. Ya. Oh, yang live ini ya, yang live ini saya upload ke YouTube biar nanti banyak yang terinfo. Karena kalau teman-teman nanti teman-teman boleh share ke yang lainnya juga biar orang-orang sekitar tuh punya mindset yang bagus gitu loh ya. Girinda, apakah ilmu ini ada hubungannya dengan Baleomol? Sebenarnya secara teknis tidak, tetapi secara dasar pondasi ada. Karena nanti yang teman-teman yang sudah mindsetnya sudah benar itu jalannya akan lebih enak. Saya pun ngolahnya lebih enak kalau mindsetnya itu sudah bagus, sudah jos ya. Terakhir pembayaran hari ini jam berapa? Itu jam 23.59 yang harga 99.000. Kalau sudah jam 00.01 harganya sudah jadi 101.000. Jadi per hari naik 2.000 harga kelasnya. Materi saya share mulai jam 7 malam nanti waktu Indonesia Barat. Bayarnya besok itu 101.000 ya faktur. Asmuni mantul ya, mantul. Memang mantul banget ya. Apa Yuni Arni ada hubungannya enggak? Hubungan apa? Hubungan dengan apa? Jadi ini kelas sambil nunggu Baleomol launching, sambil nunggu Om ABN sehat ya. Supaya kita enggak jenuh mengatasi kekecewaan kemarin karena mungkin ada beberapa yang kecewa karena diundur, tapi kan mau bagaimana lagi. Jadi kita yuk belajar tentang mindset lebih dalam lagi. Karena banyak sekali yang pengen gitu. Daripada saya ngajarin satu-satu, balesin chat satu-satu, mending langsung kumpulin orang sekalian. Saya ngasihnya sekalian gitu. Jadi auto ikut, boleh. Salam dari Surabaya. Ya, Jeffrey, berarti mengatasi kecemasan ada. Materi nggak dibagi sama member Om nanti di Baleomol elok? Enggak. Kalau saya bagikan di Baleomol nanti kacau. Paling ya sesekali saya sharing tentang mindset sih, tetapi tidak sedetail semua materi ini. Kayak vibrasi itu dibahas di Baleomol nggak masuk. Tapi kalau cuman sekedar tentang mindset, tentang menghambat kesuksesan, itu saya bahas. Tapi kalau tentang kayak vibrasi, kayak jodoh, kayak mendidik anak, kayak apa itu kan butuh ruang khusus, nggak bisa di dalam Baleomol. Baleomol yang nanti yang berhubungan aja. Yang tentang misalkan malesan, nggak fokus, itu di Baleomol bisa jadi nanti saya bahas. Tapi kalau yang seabrek ini tadi, contoh di channel Telegram ya, detailnya ya, itu nanti tidak saya bahas di dalam Baleomol. Oke teman-teman, ini sudah tinggal 30 detik lagi. Novian, sempat dikasih jalan olehnya, dipertemukan Om Bimo, dibukakan kelas kehidupan, ternyata buat mengatasi kecemasan saya. Oke, ya bagus sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Nanti saya upload lagi di YouTube ya videonya ya. Share buat teman-teman biar mendapatkan manfaat juga mereka. Oke, terima kasih teman-teman.